Tahukah kamu, gratifikasi dan suap merupakan kegiatan yang termasuk dalam korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu Setelah melihat penjelasan korupsi tadi, selanjutnya kita akan membahas pengertian gratifikasi. Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Pasal yang mengatur tentang gratifikasi terdapat dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor, yakni pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda sebesar 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Selamat malam, Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan didakwa telah menerima suap dan membelanjakan uang suapnya untuk hadiah kepada anggota DPRD dan operasional Partai Amanat Nasional. Uang suap dan gratifikasi yang dinikmati Zainuddin mencapai 106 miliar rupiah. Fakta dipaparkan Jaksa KPK dalam sidang dakwaan korupsi untuk Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung. Jaksa merinci Zainuddin menerima uang suap dan gratifikasi dari 3 sumber, yaitu rekanan proyek sebesar 72 miliar, kedua keuntungan perusahaan yang dikelola orang lain sebesar 27 miliar, dan gratifikasi 7 miliar. Uang suap diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan operasional pengurus wilayah Partai Amanat Nasional. Ya, banyak yang tidak giliran. Ya, nanti ya. Langkah kita untuk pledoi seperti apa? Boleh kita lihat mengajukan eksepsi ya Bang. Apakah kita akan mengajukan sanksi adat yang meringankan Bang? Insya Allah kita lihat nanti ya. Gratifikasi tadi itu benar. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang suap. Apakah kamu mengetahui tentang suap? Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan?
Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerjanya. Gampang kan membedakan ketiganya? Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau nggak ada maksud tersembunyi di baliknya. Bersama KPK, ayo laporkan, kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima. Undang-undang yang mengatur tentang suap diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 1 sampai 6. Dan saat ini saudara saya sudah terhubung dengan pengacara Zumi Zola, salah satu pengacara Zumi Zola, Handika Honggowongso di ujung telepon. Selamat malam. Selamat malam. Pak Handika. Selamat malam, Mbak. Selamat Ya, malam. dengan Christian dari Kompas TV. Pak Handika. Pak Handika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Handika, klien Anda disebut, ini memang di surat dakwaan disebutkan ada 2 tindak pidana. Memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi, tapi sebagian atau disebut bahwa uang suap tersebut diperoleh dengan cara menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Di persidangan atau di saat keluar dari persidangan, di luar sidang, Zumi Zola mengatakan atau mengakui sejumlah gratifikasi yang diterimanya. Bagian mana yang diakui, bagian mana yang tidak dari 40 miliar, Pak Handika? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak, izinkan kami menjelaskan beberapa hal dulu. Pertama, kami sangat mengapresiasi KPK. Ya. Karena di dalam merumuskan dakwaan itu digunakan metode kumulatif. Seperti yang Mbak jelaskan tadi, yaitu menyangkut masalah gratifikasi dan menyangkut masalah suap. Tentu ini menjadi penghormatan terhadap hak tersangka untuk segera diadili atas semua perkara yang disangkakan. Jadi tidak dicicil. Tentu ini juga sejalan dengan asas peradilan yang tepat, murah, dan sederhana. Ya. Itu pertama poinnya. Poin kedua, menyangkut pertanyaan Mbak, menyangkut masalah dakwaan menyuap terkait uang ketok palu. Ya. Kalau kita cermati ya, betul rumusan itu adalah rumusan suap. Tapi kalau dilihat dari sisi historis dan substansinya, itu adalah tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum legislatif kepada eksekutif, terutama gubernur dan staf di bawah. Ya. Bayangkan, di dalam dakwaan itu disebut sampai ada pejabat yang dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa akan memberi uang ketok palu sebagai jaminan. Ya. Nah, itu untuk tindak pidana. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Ya. Uang itu, Mbak, sampai harus utang kepada kontraktor untuk bisa memenuhi permintaan itu. Pak Handika, hutang atau gratifikasi, Pak Handika? Utang, itu utang kepada. Jadi dijanjikan akan dibayarkan ya, akan dibayar ya, dilunasi ya? Nah, masalah dibayar itu dipaksa sampai dibuat surat pernyataan. Nah, sekarang ini anggota dewan menggunakan posisi dominan dia karena terkait dengan pengesahan. Ya, kalau itu kalau mereka tidak hadir, berarti kan nggak quorum. Kalau nggak quorum, berarti nggak bisa diketok APBD-nya. Sementara eksekutif punya program-program yang harus dijalankan terkait dengan janji kampanye. Kan dilematis sekali posisinya. Oke, Pak Handika itu untuk tindak pidana suapnya. Nah, masalahnya adalah dari segi angka, Pak Handika, kalau disuap kan disebutkan oleh jaksa angkanya 6 miliar. Uang yang sejumlah uang yang diduga diberikan oleh klien Anda melalui sejumlah orang kepada sejumlah anggota DPRD. Masalahnya adalah ada jumlah yang jauh lebih besar. 40 miliar yang diduga diterima oleh Zumi Zola. Jadi 40 kurang 6 berapa tuh? 34 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, disebut untuk sejumlah uang juga mengalir ke DPD PAN di Jambi, betul? Baik, jadi semua fee yang diambil dari kontraktor itu dalam dakwaan itu dibebankan pada klien kami, Pak Yumi. Padahal kalau kita lihat secara cermat dalam dakwaan, tidak semua dinikmati oleh Pak Yumi dan keluarga. Ada untuk kepentingan pihak lain, pihak ketiga. Contoh, untuk biaya kampanye salah satu kandidat
yang tidak ada hubungan dengan Pak Zumi. Yang tidak ada hubungan tapi disebut Zumizala. Zumizala itu Zumilaza ya. Zumilaza itu kan adik kandung dari Zumizola sendiri. Sekarang pertanyaan Mbak, mana yang diakui? Pak Zumi pada saat proses pemeriksaan sebagai saksi, sebagai tersangka, bahkan nanti di persidangan akan bersikap jujur, kooperatif. Contoh yang diakui apa? 1, ada digunakan untuk bayar setelan baju. 1. Kedua, ada yang juga digunakan untuk membiayai proses pencalonan wali kota adiknya. Dan beberapa hal lainnya. Itu semua akan diakui di persidangan. Tapi kalau yang tidak dinikmati, ya jangan dipaksa untuk mengakui itu untuk kepentingan dia. Kita fair aja lah. Dan kita akan membuka semuanya. Hal yang terkait dengan dakwaan kita bongkar habis. Biar terang semuanya. Ya, oke. Pak Handika, proses persidangan baru sidang perdana pekan lalu ya, hari Kamis pekan lalu. Kami masih akan menunggu dan mengikuti bagaimana proses persidangan. Anda tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan terhadap dakwaan jaksa. Jadi kita masih menunggu nanti di proses pembuktian. Saksi-saksi yang mungkin akan Anda hadirkan bisa membalikan apa yang atau setidaknya meluruskan apa yang salah dari menurut Anda dari dakwaan jaksa penuntut KPK. Terima kasih Pak Handika Hanggowongso sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat semuanya. Saudara, kami jeda sejenak. Kami akan kembali dengan dialog masih terkait dengan hal ini dengan dua ahli hukum pidana dan juga ahli hukum tata negara, ahli hukum tindak pidana pencucian uang. Kita akan bicara soal dua tindak pidana sekaligus, suap dan juga penerimaan gratifikasi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Nah, setelah penjabaran video tadi, saya harap Anda semua sudah mengerti tentang perbedaan antara gratifikasi dan suap. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.